Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan membahas tokoh inspiratif Islam, simak selengkapnya. Jika Korea memiliki dokter perempuan pertama bernama Dae Yang Gem, Islam pun tidak kalah gemilang. Ia adalah Rufaidah binti Sa'ad al-Aslamiyah, perawat perempuan pertama dalam sejarah Islam. Saat itu, praktik kesehatan dalam Islam belum mengenal klasifikasi khusus istilah dokter dan perawat. Rufaidah mengabdikan dirinya pada ilmu pengobatan untuk merawat manusia yang membutuhkan pertolongannya. Rufaidah lahir di Madinah pada 570 Masehi. Ia bermarga Aslam yang merupakan salah satu marga dari suku Khazraj di Madinah. Ayahnya, Sa'ad al-Aslami adalah seorang dokter di Madinah. Ketertarikan Rufaidah pada bidang kesehatan didapat dari ayahnya. Ia belajar ilmu kedokteran kepada ayahandanya yang kala itu dikenal sebagai pimpinan para tabib di kalangan masyarakat Madinah. Kepiawaian Sa'ad sebagai dokter masyhur di seluruh Jazirah Arab. Rufaidah sering diminta ayahnya menjadi asisten untuk merawat pasien. Dari ayahnya inilah, ia banyak mempelajari ilmu keperawatan. Praktik kesehatan yang dilakukan Rufaidah dan ayahnya terbilang sederhana. Sebagian besar memanfaatkan hewan dan tumbuhan seperti jintan hitam, bunga memecilon, trusle gurun, susu keledai betina, dan lemak cair dari ekor domba. Teknik pengobatan yang sudah dikembangkan, yakni teknik venesection, kauterisasi, dan bekam. Praktik tersebut sebenarnya bukan praktik kesehatan bangsa Arab murni. Akan tetapi, merupakan warisan bangsa Persia dan Bizantium yang berasimilasi dengan praktik kesehatan lokal bangsa Arab. Masuk Islamnya Rufaidah. Ketika Islam datang pada abad ke-7 sekitar 622 Masehi atau 1 Hijriah, Rufaidah telah mengetahui informasi ada seorang utusan yang membawa risalah baru. Ia pun akhirnya berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Setelah masuk Islam, Rufaidah mengubah teknik pengobatan yang biasa ia lakukan saat masih berada di masa jahiliyah. Dengan ilmu keperawatan yang ia dapat dari ayahnya, ia menyesuaikan dengan ajaran Islam. Pertama, membersihkan tempat pengobatan agar pasien merasa nyaman dan terlihat bersih karena dulunya tempat pengobatannya kotor. Kedua, menghilangkan segala bentuk jampi-jampi atau jimat yang mengarah pada kesyirikan. Ia menggantinya dengan doa-doa dan solawat sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Selain menjadi perawat, ia juga berdakwah kepada pasiennya. Jasa Rufaidah di dunia keperawatan. Tangan dingin Rufaidah merawat pasien, telaten, dan sabar menjadikannya perawat berprestasi. Prestasi atas ilmunya itu membuahkan hasil dengan mendirikan sekolah keperawatan pertama dalam sejarah Islam setelah mendapat izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjadi guru bagi para perempuan muslimah di bidang keperawatan. Ia memimpin serta mendidik mereka dengan ilmunya. Para perawat perempuan generasi awal Islam ini dikenal dengan Al-Asiyah, dari kata kerja, asa, yang artinya menyembuhkan luka. Rufaidah juga terlibat dalam Perang Badar, Uhud, Khaybar, dan Khandaq. Dalam peperangan tersebut, ia mendirikan rumah sakit lapangan untuk para mujahid yang terluka. Bersama perawat yang sudah dilatihnya, ia merawat para prajurit yang terluka. Rumah sakit lapangan ini dikenal dengan nama Khaimah Rufaidah, yang artinya tenda Rufaidah. Ia pun dijuluki sebagai Mumaridah al-Islam al-Ula, perawat wanita pertama dalam sejarah Islam. Saat Perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'adz terluka parah. Atas perintah Rasul, Rufaidah merawat Sa'ad hingga wafat. Setelah peperangan, Khaimah Rufaidah didirikan di dekat Masjid Nabawi sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi orang-orang miskin, anak yatim, dan penderita cacat. Rufaidah juga dikenal sebagai pelopor pembagian kerja shift yang sampai hari ini berlaku di rumah sakit atau puskesmas. Ia membagi jadwal perawat menjadi 2 shift, yaitu shift siang dan malam. Pembagian ini pada mulanya berlaku di medan perang agar para korban terluka dapat tertangani dengan baik dan tuntas. Rufaidah dikenal sebagai pribadi luhur dan memiliki empati tinggi. Dedikasinya di dunia keperawatan mempengaruhi ilmu keperawatan hari ini. Sosoknya sangat layak menjadi teladan bagi para tenaga kesehatan. Islam tak pernah kehabisan sosok membanggakan.
Perempuan dalam asuhan Islam memiliki peran dan kontribusi besar sepanjang sejarah Islam. Islam memuliakan dan meninggikan derajat perempuan, baik individunya maupun keilmuannya.